Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perlu sampaikan kita sedang melakukan kegiatan pembuatan arbo mini atau arboretum mini. Ya, perlu kami sampaikan juga kegiatan ini bersumber pendanaannya dari PT BAS dan dilaksanakan oleh BAS dengan membentuk kebun arbo mini atau arboretum mini. Dalam pelaksanaannya saya yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan kegiatan kebun dan dihandle oleh staf BAS yaitu Suhardi dan Jamil yang bertanggung jawab dalam infrastruktur kebun yang kita bangun ini. Kebun ini mulai dibentuk atau dibersihkan dari gulma yang tebal sejak Juli 2025 hingga saat ini. Arealnya berada di BEP atau Bukit Mas Eco Park seluas 0,7 hektar. Kami memanfaatkan zona 3 dengan jenis 20% tanaman keras dan 80% tanaman potensial atsiri seperti yang sudah kami tanam, yaitu nilam. Kemudian ada lemongrass. Ada lemongrass dua jenis. Yang di jalan ini lemongrass flexiosus atau East Indian. Dan ini lemongrass jenis West Indian. Dan ada kita tanam citronella grass di sini. Ya, ini bentuk penampakannya. Nilam, ada barisan lemongrass. Minggu ketiga bulan Oktober ini kita sudah tanam kopi robusta Lampung sebanyak 550 batang di intercropping ya, dan tidak menutup kemungkinan bisa ditanam tanaman buah lainnya di lokasi ini. Pada dasarnya kegiatan khusus ini lahir untuk memenuhi kebutuhan akan hasrat ya, dan tanda tanya besar kenapa BPC belum bisa menghasilkan tanaman potensial atsiri ya kan. Kalaupun pernah dilakukan ada program khusus untuk itu tapi gagal di dalam perjalanan. Kita sekarang ini masih mencoba lagi dan terus mencoba. Pada awalnya areal ini sudah mirip hutan sekunder dengan pohon yaitu kandri, cermai, kayu halban. Nah, ini di depan kita ada sengon yang cukup besar, sejenis makaranga, ada matoa, ada tanaman potensial atsiri lainnya itu ada gilang-gilang ya, dan ada ketapang, tampu. Sini lengkap, sudah seperti hutan sekunder. Ini tanaman minggu ketiga yang kita tanam di sini adalah kopi robusta Lampung dengan jarak tanam 3 kali 1,5 meter dan 3 kali 3 meter. Jadi akan ada penyisipan ke depan. Jika ingin menanam metode pagar, kita sudah ada ruang untuk 1 meter dan 1,5 meter di antar jarak baris tanaman. Proses penjarangan ya, kita bahas terkait dengan proses penjarangan. Kita lakukan dengan sangat hati-hati, khususnya untuk tanaman slow growing spesies dan tanaman cover crops growing, dan agar intensitas matahari bisa tembus ke topsoil tanah agar bisa diserap oleh tanaman yang kita tanam. Contoh seperti ini ya. Untuk estimasi budgeting yang sudah saya pernah susun sekitar 30,4 juta rupiah yang terdiri dari penanaman lemongrass, penanaman nilam,
penanaman kopi robusta, saung Arbo Mini yang akan kita lihat nanti, kemudian rumah kompos, viewing board dan signboard. Hingga hari ini minggu ketiga ya, Oktober ini pengeluaran sudah mencapai 18,5 juta rupiah. Budget tersebut di luar dari perbaikan destilasi dan upgrade destilasi yang mudah-mudahan bisa segera terwujud dalam waktu dekat. Kami akui juga ada beberapa kendala budidaya seperti banyaknya fusarium dan nematoda di lantai kebunnya. Ada penyakit tular tanah, kemudian dicirikan dari topsoil dan daun yang gugur yang dipenuhi dipenuhi dengan jamur fusarium putih dan kerasnya topsoil saat penanaman karena proses penanaman di sini tidak kita bajak. Ya, ada di sini ya jamur-jamur fusarium seperti ini. Nah, kita sudah tangani secara seksama dan ini cukup banyak kemarin penuh di sini. Namun dari pengamatan dan perlakuan kami hingga saat ini masalah tersebut bisa diatasi. Untuk faktor nutrisi tanah juga sangat miskin unsur hara di sini. pH yang cenderung asam, beberapa kali kita coba masih asam, dan bisa dilihat dari pertumbuhan tanaman nilam yang kurang lazim, sehingga akan ada penanganan dan pemberian nutrisi yang cukup ekstra dengan opsi kita gunakan itu semi organik ya kawan-kawan. Harapan kita bersama lahan mini ini bisa berhasil dan menghasilkan, sehingga pola agroforestry ya seperti ini bisa direplikasi. Ada beberapa aspek lainnya yang diharapkan berproses dan terwujud dalam kebun mini ini adalah mampu menghasilkan pabrik mini pupuk organik padat yang akan kita bangun di sudut sana. Di situ kita akan bangun pabrik pupuk untuk Arbo Mini. Pabrik pupuk Arbo Mini yang akan kita bangun itu untuk bisa memproduksi pupuk padat, pupuk organik cair, PGPR, ZPT, Jakaba, dan beberapa pestisida organik yang dibutuhkan tanaman yang hidup berada di sini. Ini proses-proses penjarangan yang dilakukan oleh tim Suhardi. Ya banyak nih, ada tanaman kakao, pinang, ilang-ilang. Wah, keren tempat ini, nanti kita bikin ya. Hari ini 24 Oktober kita sudah membangun pondok atau saung. Ini ada bibit kopi ya, bibit kopi yang belum kita tanam dan kita akan tanam di sana. Lokasinya sudah dibersihkan manual dan akan kembali dibersihkan sehingga layak untuk ditanam. Ini kita lihat di sini kondisi yang sudah kita kelola seperti ini dan kondisi dalam proses pengerjaan. Begini bentuk lahan yang sedang dikerjakan, dan yang ini sudah dikerjakan dan sudah ditanam. Namun lahan yang sedang dikerjakan, dibersihkan, dan kondisinya juga sudah ada tanaman mangga, ada jambu klutuk, jambu air. Nah, ini ada rambutan. Nah, seperti ini lantai kebunnya. Nanti akan dibersihkan, dicangkul manual. Dan ini lahan sudah ada juga hilang-hilang di sana. Nah, tinggal kita bersihkan lagi. Yang sedang kita kelola di sini bersama tim lapangan dan saya sebagai penanggung jawab untuk lahan di kebun ini, dan Pak Jamil sebagai penanggung jawab infrastruktur. Dapat tay? Seperti ini proses pemangkasan pohon kandri ini ya. Ya, kita pangkas
sedikit untuk memasukkan pencahayaan ke lantai kebun yang akan kita tanam. Ini lantai kebun sudah dibersihkan, akan kita tanam citronella di sini. Ya, tampak dari sini juga itu sudah kita atur bedengannya sesuai kontur dengan memanfaatkan sisa hasil penjarangan. Tidak ada sawit di areal ini. Harapan dan mimpi kecil itu tidak bisa terwujud tanpa keseriusan ya kawan-kawan, tanpa fokus pengelolaan, tanpa sumbangsih pemikiran, ya saran dan kritik, serta tidak bisa terwujud tanpa dukungan dari teman-teman semua. Ini kondisi faktual yang ada di lokasi Arbo Mini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menonton update kami dari lapangan di BEP, Bukit Mas Eco Park atau Bukit Mas Permaculture Center di lokasi Arbo Mini, dan wassalam. Pemangkasan dan perawatan kakao, mematikan tunas air, tunas sisir, tunas tindih, tunas yang turun ke bawah, tunas kering, untuk memancing tumbuhnya buah, keluarnya buah, dan jorget harus kena cahaya matahari. Nah, seleksi bibit citronella alias serai wangi maha penggiri. Udah gitu aja di. Teknik nanam citronella biar enggak goyang pada saat sudah umur 1 tahun. Akarnya tetap masih di tanah. pH-nya 6,5. Ini di lahan yang belum dikelola ataupun belum dibersihkan, pH-nya cenderung di bawah 6.